Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, kita memuji Allah Azza wa Jalla. Kembali di pagi menjelang siang ini kita dipertemukan melalui media online, dan tentunya media ini sangat bermanfaat sekali bagi terkhusus orang-orang di zaman sekarang yang kesibukannya sangat luar biasa. Ya, terlepas dari itu kita tetap mohon kepada Allah keberkahan bersama ilmu yang kita pelajari dan majelis yang kita adakan. Kita masuk pada pembahasan kita. Sebelumnya pada kitab Muyassar kita sudah masuk dalam pembahasan yaitu Ismud Dhamir, Isim Dhamir. Jadi sebelumnya sudah saya berikan muqaddimah dan sudah juga saya berikan sebelumnya yaitu tabelnya, ya. Apakah antum sudah memiliki tabelnya, ya? Kalau tidak ada, lihat di monitor saja. Jadi domir sudah saya gambarkan di sini. Judul di atas domir, ya, nanti akan terbagi dua kelompok besar dulu, ya. Nanti akan ada lagi tafsirnya. Ini dua domir secara singkat sudah kita jelaskan. Domir kata ganti nama. Kata ganti nama. Kemudian terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu munfasil dan muttasil. Terjemahannya di bawah, ya. Muttasil adalah domir yang dia nanti dalam kalimat bersandar. Bersandar maksudnya bersandar dengan kata lain. Dan proses bersandar itu kepada kata sebelumnya, bukan sesudahnya. Jadi bersandar dia disebut muttasil karena dia bersandar kepada kata sebelumnya. Jadi dia tidak berdiri sendiri dalam kalimat itu maksudnya. Berikutnya munfasil. Munfasil tidak bersandar, dia berdiri sendiri. Kita lihat pada kolom yang munfasil dahulu. Yang pertama di sini adalah domir huwa. Ya, jadi nanti terbagi dari sisi, untuk bisa lihat di sini. Domir ini sampai ke bawah menjadi 14 macam. Kemudian akan terbagi dari sisi tadi pertama munfasil, muttasil, bersandar atau tidak bersandar. Berikutnya, pembagian berikutnya terbagi dari sisi nanti dari apa itu namanya dalam bahasa Arab itu khitab, ya, yang diajak bicara posisinya. Ya, dalam bahasa kita juga ada, yaitu pertama kata ganti orang ketiga. Orang ketiga itu dia, mereka, itu yang kita pahami dalam bahasa kita. Berikutnya kata ganti orang kedua. Kemudian kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama. Nah, jadi keseluruhan ada 14. Yang pertama yaitu domir huwa. Yang pertama huwa. Huwa domir munfasil, ya. Ini domir munfasil. Yang pertama huwa. Mananya dia laki-laki. Mananya dia laki-laki. Artinya sama ketika dia nanti munfasil dalam bentuk munfasilnya atau dalam bentuk muttasilnya. Jadi domir munfasil dan muttasil ini terbagi dia satu domir
Hanya terbagi bentuknya menjadi berbeda ketika dia berdiri sendiri dan ketika dia bersandar. Jadi bentuknya berubah. Adapun makna ya tetap maknanya sama. Baik nanti dalam kondisi munfasil tidak bersandar atau mutasil bersandar. Jadi huwa ya ini bentuk munfasil. Kemudian ketika bentuk muntasilnya menjadi hu. Menjadi hu. Ya. Jadi kita lihat dahulu. Jadi huwa, kemudian ketika dia bersandar menjadi hu. Contoh misal begini. Ada 6 kalimat ya ada di dalam. Contoh misalnya dalam ayat ada Allahu azza wa jalla berfirman, "Dzalika huwal fawzul azim." Ya, jadi di sana Allah berfirman, "Dzalika huwal fawzul azim." Dzalika huwal fawzul azim. Di sana ada domir huwa. Huwa tidak bersandar kepada kata sebelumnya yaitu dzalika, tidak juga bersandar kepada fauzu. Karena apa? Karena dia kelompok domir munfasil yang berdiri sendiri. Jadi dia tidak bersandar kepada dzalika dan tidak juga bersandar kepada al-fauzu. Karena dia domir muttasil. Karena dia domir munfasil berdiri sendiri. Ya. Berikutnya contoh domir muttasil. Contoh domir muttasil. Misalnya dalam ayat innallaha wa mala innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Ini syahid. Ini domir muttasil. Jadi dia bersandar kepada kata sebelumnya yaitu siapa? Malaikah. Malaikata. Jadi dalam kalimat dia bersandar. Maknanya sama dengan huwa tadi. Arti tidak berubah. Hanya saja pemakaiannya. Ketika kita ingin menggunakan yang berdiri sendiri, maka kita gunakan huwa. Ketika kita ingin memakai yang bersandar, maka kita gunakan hu. Baik, itu domir, ya, contoh domir huwa dan hu. Jadi artinya sama. Secara makna dia seorang laki-laki. Jadi ini dalam bahasa Arab ya, yang tidak terjadi dalam bahasa kita. Kata itu mengandung langsung jumlah dan
jenis. Ya, mengandung langsung jumlah dan jenis. Contoh huwa artinya dia laki-laki, ya. Dia seorang laki-laki. Kalau dia itu pasti satu orang ya, Bapak. Dia laki-laki berarti dia satu orang laki-laki. Jadi berjumlah satu, kemudian ada jenisnya laki-laki. Berikutnya huma. Huma bentuk munfasil ya. Ketika bentuk mutasil juga sama huma. Nah, ini nanti berarti harus ada qawaid. Kita tidak hanya bisa melihat dari bentuk apakah dia nanti domir munfasil ataukah dia domir mutasil. Kita butuh kaidah. Beda tadi di atas huwa dengan hu. Itu jelas bentuknya. Kita tidak akan mengatakan huwa domir mutasil. Gitu juga kita tidak akan mengatakan hu domir munfasil karena bentuknya berbeda saat bersandar dan yaitu tidak bersandar. Adapun huma ini sama saat keadaan bersandarnya atau tidak bersandarnya. Maka apa? Nanti kita butuh kaidah untuk saat di kalimat membedakan apakah dia domir munfasil ataukah dia domir muttasil. Ya, jadi itu nanti lanjutan. Yang penting tahapan ini kita hafalkan dulu bahwa bentuk domirnya adalah huma, baik nanti dia munfasil atau muttasil. Secara mana mereka berdua laki-laki. Jadi orang ketiga, ya sekali lagi orang ketiga adalah yang diajak bicara ya. Ini kata ganti orang ketiga. Orang ketiga adalah maksudnya yang diajak bicara, yang dibicarakan. Dia, mereka itu yang dibicarakan. Ya. Jadi mananya mereka berdua laki-laki. Berikutnya hum, ya bentuk munfasilnya hum, bentuk mutasilnya juga hum, sama. Nanti koinnya sama, yaitu apa? Kita melihat nanti dalam kalimat untuk bisa membedakannya, yaitu dengan kaidah. Ada kaidahnya. Sekarang ya hafalkan saja dahulu. Mananya mereka para laki-laki, jadi jamak. Ya. Jadi kalau kita berikan jumlah di sini, huwa itu untuk jumlah 1, huma untuk jumlah 2, kemudian hum untuk jumlah 3 ke atas. 3 ke atas. Ya, 3 ke atas. Nah, begitu. Dan untuk jenis, ya, ketiga-tiganya untuk jenis laki-laki. Nah, ya, jadi diperhatikan bentuk munfasil dan bentuk mutasilnya. Sekarang berikutnya kita pindah ke bawah. Iya. Iya. Bentuk mutasilnya ha. Bentuk mutasilnya ha. Tadi yang laki-laki huwa, bentuk mutasilnya hu. Jadi berbeda. Mananya dia perempuan. Dia seorang perempuan, satu orang. Ya. Jadi huwa, hiya dan ha ini sama, yaitu apa? Untuk nanti satu. Ya, untuk kata ganti yang berjumlah satu. Kata ganti nama yang menunjukkan jumlah satu dan jenis perempuan. Jadi dalam pemakaian nanti dalam kalimat ya sebagaimana yang saya contohkan tadi, ia yaitu berdiri sendiri, kemudian ha yaitu bersandar dengan kata sebelumnya. Ukuran bersandar, patokan bersandar itu bukan harus menempel huruf ya Bapak, karena ada nanti yaitu huruf-huruf yang tidak bisa bersambung dengan kata setelahnya. Contoh misalnya waw, dal, gitu ya. Contoh misalnya ya. Hadza baladuhu ya.
Nah, ini ada domir ha muttasil. Ada domir ha muttasil. Jadi dia tidak bisa bersambung kepada huruf sebelumnya karena huruf sebelumnya memang tidak bisa yaitu bersambung dengannya. Tapi dia tetap termasuk domir muttasil yaitu apa? Bersandar. Makanya saya terjemahkan bersandar bukan bersambung. Kalau yang di atas hu bisa bersambung dengan huruf ta. Ya malaikah bisa. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan patokan untuk menganggap domir itu bersandar tidak bersandar, khusus yang bersandar, bukan patokannya harus bersambungnya huruf. Nah, berikutnya, huma. Setelah hiya adalah huma. Huma dan untuk mutasilnya juga sama huma. Maknanya mereka berdua perempuan. Ya, di sini ada nanti ya semakin kita lebih ekstra untuk membedakan domir huma ini. Karena apa? Yaitu tadi di perempuan ya ada huma dan di laki-laki di atas tadi mereka berdua laki-laki ya ada juga huma. Jadi bagaimana? Dan bentuk munfasil mutasilnya juga sama. Jadi bagaimana? Yaitu nanti kita bisa lihat dengan melihat konteks. Ya, jadi kenapa diantaranya fadilah dari kata di dalam bahasa Arab itu memiliki jenis, ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan, ya, ada jenis perempuan. Karena kata ini nanti akan bersandar dengan yang sejenis juga. Dia akan bersandar dengan yang sejenis, ya. Contoh misalnya, ini contoh saja untuk membedakan nanti yang sama tersebut, ya. Misal, ya, contohnya hadani huma. Kemudian di bawahnya ada hatani huma. Jadi sama-sama huma ini sekarang. Itu yang saya bilang tadi dengan kawaid, dengan melihat kata yang dia sandari. Tentunya nanti kita ya harus mempelajari dulu jenis-jenis kata. Jadi huma yang di atas, hadani huma. Huma ini huma yang bermakna mereka berdua laki-laki. Huma yang di atas ini adalah huma yang bermakna lah dia laki-laki. Kenapa? Karena bersandar dengan kata hadani yang berjenis laki-laki. Berikutnya, huma yang di bawah, ini huma yang menunjukkan perempuan, yang bermakna mereka berdua perempuan. Karena bersandar dengan kata hatani yang berjenis perempuan. Nah, jadi ada nanti dalam kalimat. Ya. Jadi, akan terus belajar, nanti akan menjumpai kaidahnya satu per satu. Jadi, tahapan sekarang adalah yaitu menghafalkan dulu bentuk-bentuk domirnya. Jadi sama, ya, keadaan bentuk mudzakarnya, bentuk laki-lakinya dan bentuk perempuannya, baik dia nanti bersandar atau tidak bersandar, sama dibaca huma. Jadi kita butuh qaid nanti untuk apa melihatnya di dalam kalimat, membedakannya di dalam kalimat. Berikutnya sekarang yang selanjutnya adalah hunna. Jadi huma untuk dua, ya, tapi untuk perempuan. Punya hunna untuk tiga ke atas, ya, tiga ke atas. Sama bentuknya munfasil dan juga muttasil, sama. Ya. Jadi khusus yang nanti sama bentuknya
ketika munfasil mutasil, sekali lagi kita butuh qawaid untuk membedakannya di dalam kalimat. Dan itu nanti akan dipelajari berikutnya. Artinya mereka para perempuan. Selanjutnya kita berpindah. Jadi tadi itu adalah 6 untuk kata ganti orang ketiga yang dibicarakan terbagi dari sisi laki-laki dan perempuan. Ya. Terbagi dari sisi laki-laki dan perempuan. Li huwa humahum. Yang di atas huwa humahum. Ini untuk laki-laki. Kemudian hiya humahunna. Ini untuk perempuan. Itu juga dihafalkan nanti yang muttasilnya. Nah, sekarang kita berpindah kepada orang kedua. Sekarang kita berpindah kepada orang kedua. Bentuk munfasilnya, bentuk tidak bersandarnya anta. Dan bentuk muttasilnya bersandarnya adalah ka. Anta dan ka. Mananya? Yaitu kamu seorang laki-laki. Kamu pasti satu orangnya, Bapak. Kamu seorang laki-laki. Jadi untuk jumlah 1. Kata ganti orang kedua itu yang diajak bicara. Yang diajak bicara. 1, ya. Dan untuk jenis laki-laki. Ya. Berikutnya untuk 2. Untuk kata ganti orang kedua yang berjumlah 2. Jadi ini indahnya bahasa Arab. Bahasa kita itu tunggal langsung jamak, Bapak. Tunggal jamak. Di bahasa Arab ada jumlah 2 sendiri. Musanna. Ya, yang kita kenal dengan musanna. Bentuk 2 sendiri. Ya. Dan bahasa kita sebenarnya enggak juga gitu. Maksudnya contoh untuk mengatakan 1 dan banyak itu berbeda, maksudnya berpisah antara nominal dengan bendanya. Contoh misalnya rumah. Ketika satu rumah, rumahnya ada 1, maka kita sebut sebuah rumah, 1 rumah. Ketika 2, rumahnya berjumlah 2, maka kita sebut 2 rumah. Tetap rumah gitu, hanya yang berubah di mana nominal. Kemudian ketika rumahnya banyak, ya kita sebut banyak rumah. Ya, jadi rumahnya tidak berubah. Tapi dalam bahasa Arab berbeda. Berbeda 1 rumah, 2 rumah, dan banyak rumah. Bagaimana yang sudah kita sebutkan di pembahasan jamak taksir. Yaitu isim dari jumlah, ya, kaitan isim dengan jumlah. Jadi antuma untuk berjumlah 2. Kemudian bentuk mutasilnya kuma. Nah, kalau orang kedua beda-beda. Berbeda dengan orang ketiga tadi. Orang ketiga itu kata ganti orang ketiga banyak yang sama antara munfasil dan mutasil. Kalau orang kedua ini berbeda, mudah untuk kita memisahkannya. Jadi maknanya kalian berdua laki-laki untuk berdua. Jadi ketika bersendiri antuma, ya sering kita dengar anta atau antum ya. Jadi orang keduanya antuma. Berikutnya kata ganti untuk mutasilnya kuma, ya. Kuma. Jadi menjadi kuma. Berikutnya antum. Nah, antum ini ma'ruf ya. Tidak asing lagi di telinga kita. Bentuk munfasilnya menjadi kum. Bentuk mutasilnya menjadi kum. Maknanya kalian para laki-laki jamak. Ya, jamak. Jadi anta, antuma, antum. Ya. Anta, antuma, antum. Ini untuk jenis laki-laki. Bentuk mutasilnya ka, kuma, kum.
Jadi untuk lebih dari 3. Berikutnya kita berpindah kepada jenis perempuan. Ya, yang diajak bicara satu orang perempuan, maka kita sebut anti. Anta untuk perempuannya anti. Kemudian bentuk mutasilnya ki. Jadi bentuk mutasil untuk laki-laki ka. Ya, bagaimana anta, anti, ka dan ki. Artinya kamu seorang perempuan. Sekarang berpindah kita kepada perempuan. Satu orang, ya, untuk satu. Berikutnya kita pindah kepada antuma, sama, ya. Antuma, kemudian bentuk mutasilnya kuma, ya. Nah, jadi ini ada juga persamaan di orang kedua. Jadi sebagaimana tadi orang kedua, orang ketiga sama, ya. Huma, begitu juga orang kedua untuk kata ganti orang kedua juga sama, laki-laki dan perempuan antuma. Antuma dan mutasilnya kuma, ya. Jadi berbedanya apa? Mutasilnya berbeda. Kalau tadi huma, mutasil munfasilnya juga huma, sama. Jadi dia untuk orang kedua. Untuk orang kedua. Maksudnya yang untuk bukan orang kedua, untuk jumlah dua. Berikutnya untuk jamak, ya. Untuk jamak yaitu antunna. Bentuk mutasilnya ketika bersandar kunna. Antunna kunna. Jadi ini untuk lebih dari 3, ya, 3 lebih. Jadi ini untuk perempuan. Untuk perempuan munfasil, anti, antuma, antunna. Untuk mutasilnya ki, kuma, kunna. Berikutnya kita pindah kepada kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama. Orang pertama itu siapa? Pembicara. Nah, itu dalam bab kata ganti begitu, ada orang pertama, ada yang diajak bicara, ada yang dibicarakan. Orang ketiga. Yang berbicara orang pertama, yang diajak bicara orang kedua, yang dibicarakan orang ketiga. Orang pertama hanya dua, terbagi kepada dua jumlah saja, tunggal dan ya langsung kepada bentuk jamak. Yang pertama ana, ya ma'ruf, untuk jumlah 1. Ya, untuk jumlah 1. Aku mananya atau saya. Dan untuk jenis dia bisa digunakan untuk laki-laki dan juga perempuan. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan. Ketika berbicara ana, itu bisa mudak, bisa laki-laki dan bisa juga perempuan. Bentuk mutasilnya adalah ya, ya. Jadi munfasilnya ana, mutasilnya ya. Nanti bisa ya fathah atau ya sukun. Nah, itu nanti tergantung dalam kalimat, ya. Yang penting Bapak lihat dulu. Jadi bisa ya fathah, nanti bisa ya sukun. Berikutnya nahnu. Nahnu ini secara jumlah dia bisa 2, bisa untuk 2 orang, kemudian juga atau 3 orang lebih atau jamak. Jadi berbeda tadi di orang kedua dan orang ketiga. Bentuk 2, bentuk jamaknya sendiri-sendiri. Tapi kalau orang pertama, bentuk 2 dan jamaknya yaitu nanti menggunakan nahnu. Nahnu, ya. Jadi
Yaitu munfasilnya nahnu, muttasilnya na. Ya, muttasilnya na. Jadi mananya kami atau kita ya, kami atau kita. Secara jenis bisa sama, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya, jadi yang terbagi laki-laki perempuan hanya orang ketiga, orang kedua. Khusus ya, ada laki-lakinya, ada perempuan. Adapun orang pertama itu bisa digunakan untuk laki-laki dan juga perempuan. Jadi ya, ana, nahnu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kemudian bentuk mutasilnya ya dan nah. Jadi sekarang tahapan awal Bapak hanya menghafalkan dulu, yaitu domirnya, baik munfasil atau muttasil. Bentuk munfasil, hafalkannya terserah Bapak, bisa ke bawah atau bisa dipasangkan langsung. Ya bisa dengan model huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Baru menyebutkan yang mutasilnya hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, yana. Atau boleh dipasangkan. Ya, boleh langsung dipasangkan. Huwa, hu, huma, huma, hum, hum, hiya, ha, huma, huma, hunna, hunna. Anta, ka, antuma, kuma, antum, ki, antum, kum, anti, ki, antuma, kuma, antunna, kunna, kemudian ana, ya, atau ya sukun, kemudian nahnu, na. Jadi mana yang mudah bagi Bapak sekalian. Sebelumnya, ada yang mau ditanyakan terkait penjelasan? Belum ada, Ustaz. Ayo. Jadi, ya sedikit Bapak saya contohkan pemakaian domir muttasil ya. Dari kalimat-kalimat yang ma'ruf ya, yang sering terdengar oleh kita. Ya, sering dalam bab-bab doa, ya Bapak, doa. Seperti yaitu apa? Syukron ya. Syukron. Syukron lak. Nah, ya. Ada domir di sini. Laka. Jadi, ya di sini nanti akan berubah-ubah tergantung siapa yang kita sampaikan padanya terima kasih. Kalau nanti dia adalah, kalau laka kan kamu laki-laki satu orang. Kalau nanti kamu perempuan, berarti berubah menjadi apa? Laki. Berubah menjadi syukron laki. Kamu perempuan. Ya. Kalau nanti seandainya kalian banyak laki-laki. Nah, kalian banyak laki-laki apa? Kum. Ya, berarti berubah menjadi syukron
lakum. Ya. Syukron lakum. Ya, Bapak. Dia berubah menjadi syukron lakum. Kalau nanti perempuan, kunna. Jadi syukron lakunna. Syukron lakunna. Ini adalah tempat kita memakai domir muttasil. Jadi nggak bisa kita pakai domir, bentuk domir, yaitu munfasilnya. Tidak. Kunna tadi bentuk munfasilnya apa? Antunna. Jadi nggak bisa kita katakan syukron la antunna. Nggak bisa. Syukron la antum misalnya. Ini ya. Kum dari muttasilnya antum. Nggak bisa kita katakan syukron la antum. Ya. Atau li antum. Karena bukan tempat di sini untuk memakai domir munfasil. Maka ini salah. Jadi yang kita pakai domir muttasil. Syukron lakum, syukron laka. Ya. Nanti kalau kepada kitabnya kepada orang kedua misalnya, orang ketiga. Syukron dia perempuan, syukron laha. Mereka para laki-laki, syukron lahum. Ya, mereka para perempuan, mereka syukron lahunna. Nah, jadi bisa diganti-ganti. Ya, tergantung siapa yang kita ajak bicara. Makanya dia sebut kata ganti nama. Jadi kita tidak mungkin kalau banyak menyebutkan namanya per satu-satu. Ya, kepada kalian, kan begitu. Kepada mereka. Nah, itu salah satu fungsi domir sebagai kata ganti nama. Ya, dalam contoh yang ma'ruf juga, contoh misalnya sering kita ya menggunakan kata jazakallah. Jazakallah khairan. Jazakallahu khairan. Khairan. Nah, di sini ada domir. Mana domirnya ka? Ya, domirnya ka. Jazakallah. Jadi jaza artinya membalas. Ya, semoga Allah membalas ka kepada engkau khairan dengan kebaikan. Kalau kamu perempuan berarti jazakillah. Jazakillah. Kalau nanti mereka para laki-laki jazahumullah. Jazahumullah. Ya. Tinggal ganti. Jazahumullah. Ya, hum tadi. Ya, aslinya hum ya. Harokannya sukun hum. Jazahumullah. Jazahum. Setelahnya ada wasol. Nah, inilah kaidah kemarin kenapa di awal kita mempelajari hukum alif, hukum wasol, hukum muzakoni. Jadi ada sebelumnya sukun hum, kemudian kata setelahnya wasol. Hukum wasol harus menyambung kepada kata sebelumnya. Maka bagaimana menyambung? Harus huruf yang sukun sebelumnya diharokati. Sehingga menjadi apa? Jazahumullahu khairan. Ya. Jazahumullahu khairan. Jadi bisa diganti. Jadi domirnya di mana? Ya, setelah kalimat jaza. Ya. Jazakumullah, jaza
killah kalau perempuan. Ya. Jadi tidak jazakallah semua. Karena doa itu kan munajat, jadi diarahkan ya, diarahkan dengan pas gitu. Jadi home. Berikutnya juga yang sering kita dengar yaitu kalimat barakallah. Barakallah. Ya, barakallah. Mana domirnya? Ya, domirnya bukan K ini ya, Bapak. Bukan domirnya K ini. Ya, tapi domirnya di mana? Domirnya di kata berikutnya, yaitu fi, yang sering kita sukun-sukun ya. Kita dengarnya secara sukun. Fik, ya. Maka di sini domir. Inilah domir. Jadi kita sukunkan fik, apakah maksud kita fika? Ya, ataukah kita maksudkan fika? Ataukah fiki? Ya, itu ya kita harus tahu karena doa. Ya, jadi percuma kita mengatakan barakallahu fik, tapi nggak tahu maknanya kan doa. Doa itu ya harus ngerti munajat. Munajat kita kepada Allah. Yang mengabulkan doa adalah Allah, bukan manusia yang kita doakan. Jadi harus ngerti. Ya, kita belajar dari doa-doa yang kita baca sehari-hari dalam sholat dan apa. Kita berusaha untuk memahami maknanya walau masih sedang proses mempelajari bahasa Arab. Tapi berusaha menghafalkan dulu teks artinya. Nanti sembari sudah mempelajari bahasa Arab, dengan sendirinya akan bisa memahami. Jadi letak domirnya di fi'il. Jadi kalau orang hanya mengatakan barakallah, maka ini tidak sempurna. Dia tidak sempurna berdoa. Karena baru bermakna, semoga Allah memberkahi. Siapa yang diberkahi? Nggak tahu, belum ada. Belum ada. Kalau hanya mengatakan barakallah, ya salah. Jadi harus diikuti fik misalnya, tapi harus tahu juga kita maksud kita fiki ya. Memang dalam bahasa Arab itu akhir itu dalam pembicaraan ataupun apa selalu disukun gitu ya. Sebagaimana kita membaca Al-Qur'an, pasti di akhir ayat atau ketika kita berhenti pasti akan mensukunkan. Begitu juga dalam berbicara. Cuma kita harus mengetahui, ya, memahami yang kita ucapkan. Jadi jangan di K yang di pertama ini ya. Karena ini asal kata. Berkah ya, berkah asal katanya. Jadi yang berganti di fiki. Nah, ki di sini yang berganti fika, fiki, fikuma, fikum, atau nanti orang ketiga fihim, semoga Allah memberkahi mereka, atau fiha, dia seorang perempuan, semoga Allah memberkahinya, gitu ya. Nah, dari situ Bapak. Jadi Bapak sudah mempelajari bahasa Arab, jadi berusaha sekarang yaitu berilmu dengan ya secara perbuatan dan juga ucapan ya. Usaha untuk kita berucap dengan ilmu, ya berbuat dengan ilmu. Tahu yang kita ucapkan dan tahu yang kita lakukan. Baik, ya itu tadi sedikit beberapa pengenalan pemakaian. Jadi intinya sekarang poin yang utama adalah bahwa Bapak menghafalkan domir-domirnya. Dari bentuk munfasil dan bentuk muttasilnya. Ada yang mau ditanyakan Bapak? Jika tidak, maka kita akan berpindah kepada pembahasan isim mabni yang berikutnya. Nah, kalau tidak ada kita lanjut. Jadi tugasnya ya jadi saya anjurkan nanti ini di store kepada ketua kelas atau siapa yang untuk tunjuk sebagai wakil ketua di grup ya. Jadi harus menghafal Bapak sekali lagi
Ya, harus berusaha menghafal, dihafalkan setiap pelajaran dan dimuroja, ya. Jadi menghafalkan domirnya saja. Munfasil huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Untuk mutasilnya hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, nah. Ya, nah, begitu saja. Tuh. Sambil nanti ya dilihat-lihat mananya kembali. Baik, sekarang kita berpindah kepada pembahasan al-asma al-mabaniyat, isim-isim yang mabni, tidak berubah. Yang kedua, yaitu ismul isyarah. Isim isyarah. Ya, ismul isyarati, isim isyarah. Isyarah maksudnya apa? Isim isyarah maksudnya apa? Kata tunjuk. Jadi adalah kata tunjuk. Kata untuk menunjuk. Kata tunjuk. Terbagi dari sisi nanti ya, dalam bahasa kita kata tunjuk itu kan cuma ini, ya Bapak, ini, itu. Nah, itulah cuma kata tunjuk dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab tidak terbagi. Ada pembagian, ya, ada pembagian. Ya tetap sama ini dan itu, hanya saja ada pembagian dari sisi nanti yang ditunjuk jumlahnya, jenisnya berapa. Jumlahnya berapa, apakah satu yang ditunjuk, apakah dua, apakah banyak. Kemudian jenisnya apakah laki-laki atau perempuan. Jadi kata dalam bahasa Arab itu memiliki jenis, yaitu suatu keistimewaan kata dalam bahasa Arab yang tidak ada pada bahasa kita. Jadi apa saja isim isyarah di sini ditampilkan mislu hadza, kemudian hadzani, haulai ke samping ya Bapak, ke samping. Berikutnya hadhihi, hatani, haulai. Selanjutnya dalika, danika, ulaika. Kemudian tilka, tanika, ulaika. Jadi total ada berapa? 12. Ada 12. Ada 12 ya pembagian. Isim, isim isyarah, kata tunjuk. Bentar.
Jadi sekarang Bapak perhatikan isim isyarah, ya. Kita masuk pada tafsir sekarang pembagian. Ya, kemudian kita masuk kepada tafsir pembagian. Lihat di sini isim isyarah, ya. Terbagi nanti dari sisi yang ditunjuk, jauh atau dekat. Jauh atau dekat. Perhatikan di sini ada untuk dekat, yaitu bermana ini. Kemudian ada untuk jauh, bermana itu. Jadi sama seperti bahasa kita, kata tunjuk itu ini dan itu. Itu pembagian dari sisi jarak yang ditunjuk. Dekat nanti ini, kemudian jauh itu. Berikutnya terbagi, ya di sini terlihat. Pertama ada hada, ya. Ada hada. Hada di sini perhatikan baik-baik Bapak ya, ada tafsir, yaitu hada ini fungsinya nanti untuk menunjuk benda yang berjumlah satu. Ya, yang ditunjuk itu satu nominalnya. Dan untuk jenis laki. Lalu ada juga nanti dalam pembahasannya yang ditunjuk bisa berakal, tidak berakal. Boleh berakal dan tidak berakal. Tinjauan berakal ya dan tidak berakal itu maksudnya apa? Berakal itu manusia, tidak berakal selain manusia, hewan dan benda. Hewan dan benda. Jadi hadza ini bisa digunakan untuk menunjuk sarannya yang ditunjuk cuma benda berjumlah satu. Ya, benda yang ditunjuk itu satu jumlahnya. Kemudian jenis laki-laki. Ya, jenis katanya laki-laki, Bapak ya. Jadi jangan difahami jenis kelamin karena sekarang kita sudah masuk jenis kata. Ya, jenis kata yang ditunjuk adalah laki-laki. Kemudian bebas nanti berakal atau tidak berakal. Berikutnya nanti akan kita contohkan. Ya, itu hadza. Kemudian di bawahnya hadihi. Hadihi juga sama, ya, untuk menunjuk satu, ya. Tapi jenisnya perempuan. Jadi hadihi untuk menunjuk satu dan jenis perempuan. Jadi artinya semua ini, Pak ya. Artinya semuanya ini. Hanya saja terbagi dari apa? Jumlah yang ditunjuk, kemudian jenis yang ditunjuk, dan juga berakal atau tidak berakalnya. Nah, itu. Nah, inilah
Istimewaan bahasa Arab itu. Berikutnya untuk benda yang nominal 2 sekarang ini. Ya. Yang pertama untuk jenis laki-laki, hadani. Ya, untuk kedua dan jenis laki-laki. Hadani. Untuk jenis perempuannya, hatani. Hatani. Ya. Jadi sudah, jadi ada jenis satu untuk laki, ada untuk jumlah satu yang ditunjuk laki-laki dan perempuan, ada jumlah dua yang ditunjuk laki-laki maupun perempuan sendiri masing-masing. Kemudian ada pun untuk lebih dari dua jamak, ya, lebih dari dua jamak, 3 ke atas, ya, 3 ke atas, maka nanti menggunakan haulai. Jadi haulai ini bisa untuk laki-laki dan perempuan. Dia tidak terpisahkan, ya. Berbeda tadi hadza dan hadzani, ini untuk laki-laki. Kemudian hadhihi hatani untuk perempuan. Tapi haulai tidak, jenisnya satu, bisa laki-laki, bisa perempuan. Hanya saja syarat berikutnya untuk haulai harus berakal saja. Jadi yang tidak berakal tidak bisa, hewan dan benda. Yang berakal berarti siapa? Manusia. Ya, manusia, laki-laki dan perempuan bisa. Jadi contoh misalnya haulai rijalun, ya. Contoh nih. Contoh misalnya haulai rijalun. Rijal ini jamak dari rojulun. Haulai rijalun. Ya, itu ini para laki-laki. Bisa juga untuk perempuan. Haulai nisaun. Nanti kita contohkan kembali ya. Ini gambaran awal. Jadi bisa sama, ya. Nah, itu maksudnya khusus berakal saja. Berikutnya, untuk yang lebih dari dua jamak ini, tapi yang tidak berakal, kita gunakan hadhihi. Yang kita gunakan yaitu bentuk tunggal perempuan, ya, hadhihi. Nah, ini kita gunakan. Jadi kita gunakan hadhihi untuk yang tidak berakal. Yang berakal pakai haulai jamak. Ya, adapun 1 2 jadi sudah tergambar di sini. Tinggal Bapak nanti perhatikan ya. Nanti saya berikan filenya insyaallah taala. Sudah itu untuk yang dekat. Sekarang untuk yang jauh. Untuk yang jauh. Untuk yang jauh itu bermana itu terbagi juga dari sisi nanti laki-laki, perempuan, ya ke atas ya, lurus ke atas ini Bapak. Ada untuk 1, untuk 2, lebih dari 2 jamak berakal dan lebih 2 jamak tidak berakal, ya. Yang pertama untuk tunggal, untuk 1 dan jenis laki-laki, yaitu dalika. Ya, dalika. Ya, untuk 1 ke atas ya, 1. Kemudian laki-laki. Berikutnya untuk perempuannya tilka. Itu untuk benda yang berjumlah 1 dan perempuan kita menggunakan tilka. Bebas ya. Untuk 1 dan 2 bebas, baik yang dekat maupun jauh, bisa untuk berakal dan tidak berakal.
Berikutnya untuk 2, danika untuk laki-laki. Danika. Untuk perempuan tanika. Ya, untuk perempuan tanika. Jadi sudah danika dan tanika untuk benda yang tunjuk, yaitu posisinya jauh, itu. Kemudian berjumlah 2, bebas berakal atau tidak berakal yang ditunjuk. Ya. Dan terbagi nanti dari sisi danika untuk laki-laki, tanika untuk perempuan. Berikutnya untuk jamak lebih dari 2, yang berakal kita gunakan ulaika. Ulaika. Haulai dekat, ulaika ma'ruf ya, sering kita dengar haulai, ulaika di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi sekarang ini kita sedang mempelajari isim-isim mabni Bapak, ya. Jadi kalau nanti menjumpai salah satu domir ini, domir ataupun isyarah di dalam ayat, maka berhenti sejenak untuk ya memperhatikan sekaligus untuk mempraktekkan yang sudah kita pelajari, ya. Berikutnya kita lanjutkan. Untuk yang jamak tidak berakal kita gunakan tilka. Tilka. Ya, kita gunakan tilka. Jadi ini adalah isim isyarah Bapak, berbagi dari sisi jarak yang ditunjuk, dekat dan jauh. Berbagi juga dari sisi jumlah yang ditunjuk. Ada 1, tunggal, ada 2, ganda, ada jamak, lebih dari 2. 2 ke atas ya, ilama la nihaya, sampai tidak ada akhir gitu. Lebih dari 2 maksudnya 3 ke atas ya, bukan 2. 2 sendiri. Kemudian ada juga terbagi dari sisi berakal atau tidak berakal yang ditunjuk ya. Tahapan awal Bapak menghafalkan dahulu yaitu isim isyarahnya. Jadi menghafalkan dahulu semua isim isyarahnya. Dekat, jauh ya. Dekat dan jauhnya. Silakan sebelumnya Bapak jika ada yang ingin ditanyakan. Nanti kita akan masuk kepada contoh. Belum ada Ustadz. Tafadhal Ustadz, lanjut. Nah, baik. Sekarang kita masuk kepada contoh ya. Contoh pemakaian. Yang pertama kita contohkan dekat. Jadi hadhi. Hadha. Sama ya. Hadha.
Hadza, jadi ingat qaid hadza untuk menunjuk benda yang dekat. Kemudian jumlahnya 1, kemudian jenisnya laki-laki. Bisa berakal atau tidak berakal. Contoh hadza rajulun. Hadza rajulun. Berakal. Yang tidak berakal misalnya hadza kitabun. Jadi hadza rajulun ini seorang pria. Hadza kitabun ini sebuah kitab, sebuah kitab. Kalau rajul ma'ruf kita, ya jenisnya laki-laki. Adapun benda bagaimana kita bisa tahu dia jenis laki-laki atau perempuan? Nanti ada pembahasan yang ya. Ada pembahasan untuk mengetahui bagaimana nanti menilai yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Itu hadza, ya. Berikutnya sekarang untuk yang duanya tadi. Yang dua berubah menjadi hadani. 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 Nah, sekarang berarti bendanya juga harus berjumlah 2, ya. Harus sesuai, harus juga berjumlah 2. Ya, silakan coba dijadikan berjumlah 2, Pak Tri. Rajulun. Apa jadinya? Azani rojulani. Hadani rajulani ahsan. Ya. Menjadi rajulani. Jadi sesuai. Berikutnya, Pak Haryo. Kitab dijadikan 2. Apa jadinya? Hadani kitabani. Hadani kitabani. Jadi kaidah yang sudah kita pelajari di pembahasan jumlah. Jadi diterapkan. Hadani kitabani. Nah, jadi ya berubah. Dia ditunjuk juga 2, kemudian jenisnya laki-laki. Hadani untuk laki-laki. Lalu sekarang jamak. Ya, bentuk jamak tadi haulai. Untuk menunjuk yang berjumlah jamak yaitu haulai. Ya. Nah, ingat tadi haulai dia untuk menunjuk jamak. Ya, untuk menunjuk jamak. Kemudian jenisnya bebas, bisa laki-laki, bisa perempuan. Hanya saja dia untuk berakal. Yang berakal di sini siapa? Rajulun. Jadi kitab tidak bisa nanti ditunjuk dengan haulai. Karena tidak berakal. Jadi bagaimana bentuk jamaknya rajulun? Ya kontol, Raka. Haulai rijalun. Ya. Jadi haulai rajulun jamaknya rijalun. Jadi yang kita tunjuk hanya rijal karena kitab bukan berakal. Haulai rijalun. Nah, ini penggunaan. Dan ini untuk laki-laki. Sekarang kita berpindah kepada perempuan. Perempuan tunggal yaitu untuk dekat adalah hadhihi. Hadhihi. Benda yang kita tunjuk pasangan lawan dari rajulun. Perempuan. Apa Pak Taswin? Lawan dari rajulun apa?
Pak Anton. Imro'atun. Imro'atun. Ahsan. Ya, imro'atun. Hadihi imro'atun. Ya, jadi sebenarnya juga ini hamzah wasal ya. Imro'ah itu kata pertamanya hamzah wasal. Jadi nyambung hadihim imro'atun. Ya, itu berakal dan jenis perempuan. Untuk tidak berakalnya apa yang perempuan? Contoh misalnya saburatun. Saburatun. Ya. Nah, hadhihi imra'atun ini seorang wanita. Hadihi saburatun ini sebuah papan tulis. Jadi sama-sama yang ditunjuk satu dan jenis perempuan. Jenis kata ya. Lagi jenis kata, bukan jenis kelamin. Jenis kata. Dan nanti ada pembahasannya tentang mengetahui jenis kata. Berikutnya yaitu bendanya untuk dua perempuan. Kata tunjuk berubah menjadi hatani. Hatani. Imra'atun. Jadi musanna. Fadol Pak Bandi. Apa jadinya imra'atun ketika dijadikan musanna? Kembali. Yang Patri. Afwan Ustaz. Ya, Pak Bandi. Fadol. Imra'atun jadikan musanna. Imro'atani. Imra'atani. Hatanim. Hatanim. Ra'atani. Nah, ya. Hatanim ra'atani. Ini dua orang wanita. Berikutnya saburatun, Patri. Menjadi Pak Haryo. Hatani saburatani. Saburotani. Apaan Ustaz? Lupa mencet Ustaz. Iya. Mikrofon. Saburotani. Hatani saburotani. Nah. Ini dua orang wanita dan ini dua buah papan tulis. Berikutnya jamak, ya. Jamaknya sama untuk laki-laki dan perempuan tadi. Yaitu laki-laki haulai, perempuan juga sama haulai. Imra'atun. Majamuhu. Apa jamaknya Pak Tri? Haulai imro'atun. Gimana jamaknya? Jamak apa dia imra'atun? Jamak muannas salim atau jamak taksir?
Hmm. Jamak taksir. Mataksir, Ustaz. Ya. Apa ini Ustaz ini, Ustaz? Imro'atun ini. Coba dibantu Pak Taswim. Atau Pak Taswim ingat. Pak Anton. Saya juga pas, Ustaz. Taswim. Pak Anton. Nisa. Hah? Anissa. Bukan Anissa. Tidak pakai alif lam. Jadi gimana? Haulai Nisa'un, Ustaz. nisaun ya. Astagfirullah. Susah nih. Oh, Bapak ini nggak bisa kenal banyak perempuan berarti ini. Ustaz. Mufrad aja, Ustaz. Jamak kita nggak bisa, Ustaz. Masya Allah. Haulai nisaun ya. Nisa. Nah, Ustaz. Ya. Jadi yang ditunjuk hanya sekali lagi berakal saja haulai. Ya, bisa dia untuk menunjuk laki-laki dan perempuan jamak, tapi hanya yang berakal. Yang tidak berakal tadi sudah kita katakan yaitu apa? Menggunakan hadhihi. Ya, untuk tidak berakal menggunakan hadhihi. Jadi ya hadhihi jadi yang tidak berakal tadi kitab sama saburatun. Jadi tidak memperhatikan jenis lagi ya. Untuk tidak berakal hadhihi kitab apa jamaknya? Kitab Pak tadi Pak. Ya Pak Taswim. Apa jamak kitab Pak Taswim? Kitab. Kutubun, Ustaz. Ya, ketubung. Barakallahu fiik. Ini mau merantau ke negeri Arab ini Pak ya. Harus dibekali ini Pak. Iya. Barakallahu fiik. Hadihi kutubun ya. Hadihi kutubun. Nih. Bentar. Hadihi kutubun. Kemudian saburatun ya menjadi jamak muannas salim. Saburatun. Jadi hadihi kutubun, hadihi saburatun. Ini ya banyak kitab atau ini kitab-kitab. Kemudian ini papan tulis. Beberapa papan tulis. Ya, itu sudah terlihat pemakaiannya Bapak. Untuk jauh, tinggal kita ganti isyarahnya saja, penggunaan sama. Untuk jauh, kita ganti isyarahnya saja. Ya. Jadi kalau jauh, untuk satu, tadi apa? Ya. Untuk jauh, satu, yaitu dalika. Dalika rajulun, dalika kitabun. Hadani untuk jauhnya menjadi danika. Danika. Kemudian haulai untuk jauhnya ulaika. Berikutnya hadihi jauh menjadi tilka. Tilka. Kemudian hatani menjadi tanika.
berikutnya haulai sama tadi ya. Menjadi ulaika. Berikutnya untuk tidak berakal, kalau jauh tadi pakainya apa? Tilka, tunggal perempuan. Ya, memakai tunggal perempuan. Yaitu tilka. Jadi begini Bapak pemakaiannya, gambaran ringkasnya dulu ya. Jadi kalau jauh berarti menjadi dalika rajulun atau dalika kitabun. Kemudian danika rajulani atau danika kitabani. Jamak ulaika rijalun. Kemudian perempuan tilka imra'atun, tilka imra'atun atau tilka saburatun. Kemudian tanika imra'atani, tanika saburotani. Ulaika, kemudian itu jamak perempuan, ulaika nisaun. Kemudian tidak berakal tilka kutubun, itu beberapa kitab, tilka saburatun, itu beberapa papan tulis. Nah, ini Bapak pembahasan kita seputar ya isim isyarah. Jadi tahapan awal Bapak menghafalkan dahulu apa isim isyarahnya. Dekat yang jauh. Hadza, hadani, haulai. Kemudian hadihi, hatani, haulai. Kemudian jauh tilka, tanika, ulaika. Perempuan apa tadi jauh dalika, danika, ulaika. Perempuannya tilka, tanika, ulaika. Ya, nanti baru menyusul tafsir perinciannya. Ya, benda yang ditunjuk berapa, jenisnya apa, kemudian berakal atau tidak berakalnya. Mafhum sampai sini Bapak? Bisa dipahami? Bisa Ustaz, insyaallah. Nah, ya. Alhamdulillah, insyaallah nanti diulangi dan saya anjurkan nanti bab domirnya juga tadi munfasil, mutasil dan isyarah ini nanti dihafalkan dan disetorkan kepada ketua kelas ya. Terserah Bapak-Bapak, saya tidak menunjuk ketua kelasnya siapa. Ya siapa yang dijadikan wakil untuk tasmi, ya tasmi hafalan. Sekaligus juga untuk melis ya, untuk mendata gitu. Jadi tujuannya apa Bapak? Untuk agar kita itu sedikit ya terpacu untuk belajar dan menghafal ya. Kalau tidak ada hal-hal seperti itu maka ya biasanya kita kurang tergerak untuk menghafal ya gitu. Kalau tidak ada setoran itu biasanya kita lemah ya, kita ya karena tidak ada pemicu untuk membangkitkan diri kita untuk menghafal. Nah, semoga kita semua diberikan taufik ya Bapak untuk terus belajar dan istiqomah dan sampai kita bisa memahami, yaitu yang menjadi tujuan kita memahami agama ini melalui wasilahnya Al-Quran dan Sunnah, melalui memahami bahasanya ya. Kita yaitu memahami agama kita melalui Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa aslinya. Ya, kita minta kepada Allah karena Allah lah yang memudahkan segala urusan kita. Dan tentunya kita berharap pahala di sisi Allah di yaumil akhir kelak yang itu sangat kita harapkan karena satu-satunya yang akan menyelamatkan kita adalah amal kita. Cukup Bapak, kita akhiri dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar, kita sambung insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa iyyakum.